Pemirsa, laga hidup mati di fase perempat final Piala Asia U17 akan tersaji antara tim nasional Indonesia melawan Korea Utara. Meski secara statistik Garuda Muda lebih mentereng dari Korea Utara selama fase grup, tetapi permainan Kim Yoo-jin CS tak bisa diremehkan. Seberapa besar peluang Indonesia menaklukkan Korea Utara untuk memastikan tiket ke semifinal? Saat ini sudah bergabung bersama saya ada mantan bek timnas Nur Alim, Bang Jabrik. Wah, ya akhirnya disapa Bang Jabrik. Bang Jabrik, kita lihat dari fase grup sampai sekarang ke perempat final permainan timnas U17, gimana Bang? Kalau saya lihat dari pertandingan di fase grup antara dari Korea Selatan sampai Yaman ya, Afghanistan, sampai Yaman. Afghanistan, Yaman semakin baik perkembangannya. Dan ini yang tadi dibilang sama Bang Ando, pertandingan hidup mati. Dan juga mungkin di fase-fase sebelumnya itu Coach Noppa sudah mempelajari, sudah menganalisa pertandingan malam hari ini melawan Korea Utara. Dan itu juga kan sudah didapat ya, karena Coach Noppa juga hampir nggak ada perbedaan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Dan ini karena dia sudah menjadi asisten dari Coach Sintayong, berarti sudah tahulah ya kan kekurangan dan kelebihan pemain-pemain dari Korea Utara. Walaupun catatan kami kalau lawan Korea Selatan kala itu sepertinya penguasaan bola didominasi mereka. Ya. Kita menang di menit-menit terakhir. Betul. Mendapatkan penalti. Ya. Apakah laga malam ini kita akan menyerang sejak babak pertama? Ya mungkin ada yang namanya sepak bola itu Bang Andro ya, ada yang namanya kita menyerang terus atau apa, ada faktor luck ya, ada faktor keberuntungan. Tapi hari ini Coach Noppa mungkin sudah mempelajari, sudah menganalisa semua kekurangan dan kelebihan dari pemain-pemain Korea Utara ya, karena permainan dari Korea Utara mereka tim solid ya, tapi mereka defensif dan mereka juga mempunyai kondisi fisik juga yang bagus. Disinilah Coach Noppa harus bisa memaksimalkan pemain-pemainnya untuk menghadapi tim Korea yang mereka mempunyai stamina yang bagus juga. Yang harus diwaspadai selain stamina apa, Bang Nur Alim? Ya sekarang yang dibutuhkan ini mental juga, ya mungkin juga kecepatan atau apa, itu semuanya Coach Noppa juga sudah mempelajarinya semuanya. Gitu. Kalau secara statistik kita jauh lebih unggul dibandingkan Korea Utara di Piala Asia, kita tidak pernah terkalahkan. Tidak pernah. Korea Utara seingat kami 2 kali seri. 1 kali menang membantai Tajikistan. Kalau malam hari ini polanya seperti apa menurut Bang Nur Alim? Ya mungkin setiap melawan tim-tim yang bakal dihadapi, apalagi dengan permainan Korea Utara, mereka mengandalkan kecepatan dan punya stamina yang bagus. Dan ini sudah dilakukan sama pemain-pemain dari timnas kita ya, yang satu di antaranya ini mereka mempunyai stamina dan kondisi fisik juga yang bagus. Itu satunya untuk menghadapi Korea Utara. Kalau boleh menyebutkan nama Bang Nur Alim, Anda melihat potensi pemain kita yang menonjol dan juga konsisten sejak awal hingga saat ini? Kalau saya lihat semuanya dari segala lini ya, dari pertahanan itu juga solid ya, mereka juga tanpa kebobolan juga ya, maksudnya kebobolannya nggak begitu banyak. Nah yang perlu digarisbawahi bahwa permainan dari pemain gelandang ini yang kemarin terlihat sekali Mas Andro. Di situ ada Goli, ada Panji dan ada yang satu lagi itu Panji ya, terus kita tidak tahu. Disitulah Pandi dan Goli itu karena dia mempunyai stamina yang bagus untuk buat dia mobilitas di lapangan tengahnya itu menguasai di situ. Disitulah bisa tim Coach Noppa ini solid. Prediksi formasi juga kami tampilkan sejauh ini. Yang starting line up-nya yang resmi belum keluar ya Bang ya? Iya. Tapi prediksi kami 3-4-3. Sebelumnya ada 4-3-3 kala itu Bang ya? Ya itu kan tergantung dari permainan lawan juga ya. Disinilah jelinya Coach Noppa juga mempelajari tim yang bakal diawasi, yang bakal akan dihadapi ini. Kalau mereka memakai pola 3-4-3 itu ada kekurangan kelebihannya itu di mana? Gitu. Makanya ini kemungkinan Coach Noppa memakai pola 3-4-3 sama seperti yang dilakukan sama Sintayong. Oke, sebagai pengalaman Abang kan sebagai back Bang, lini belakang kita Bang sejauh ini seperti apa Bang? Karena kemarin sempat kebobolan tipis Bang ya. Iya. Kita pernah bantai 4-1 Yaman, kita hanya kebobolan 1 kali. Iya.
Ya ini kalau dilihat dari pertandingan sebelumnya, saya lihat juga memang yang namanya pemain di usia muda ini ada teledornya, ada ininya. Tapi saya lihat selama ini pertahanan dari Coach Noppa ini solid dan mereka selalu berkomunikasi. Saya lihat juga dari pemain belakangnya juga selalu berbicara satu sama lain. Ini yang patut dia acungi jempol. Chemistry-nya sangat terbentuk seperti itu. Terbentuk sekali, terbentuk. Dan juga dilihat dari ketika mereka diserang, mereka transisi bertahannya itu juga kompak semuanya. Dari striker itu kadang turun ke bawah, mereka juga solid mereka. Tapi seperti ini Bang Nur Alim, kami dengar tim Korea Utara ini sekarang mungkin belum terlalu moncer, tapi dari histori 2010, 2014 menjuarai Piala Asia U17. Artinya kan kita tidak bisa meremehkan Korea Utara ya Bang ya. Ini Mas. Kalau dilihat dari perjalanan sepak bola Korea Utara beda juga dengan sepak bola Korea Selatan ya. Karena hampir sebagian juga pemain-pemain Korea Selatan itu mereka di liga domestiknya itu kan mereka profesional juga. Tapi kan sekarang kalau dilihat dari perjalanan kompetisi di Korea Utara, mereka pemain-pemain lokal semua yang jarang sekali pemain-pemainnya yang ada bermain di luar. Disinilah keuntungannya kita. Gimana caranya supaya kita ini pertandingan nanti malam ini kita bisa menguasai pertandingan. Mungkin sama seperti melawan Korea Selatan. Mungkin butuh kerja keras juga Mas Andro. Soal mental Bang. Kalau mental kelihatan sudah teruji ya dari pertandingan melawan Korea sampai masuk ke perempat final. Berarti permainan-permainan kita ini sudah meningkat di segi fisik, di segi mentalnya juga. Apalagi ini sekarang nggak perlu lagi ada perubahan atau strategi atau ganti-ganti pemain. Kalau saya lihat ini Coach Noppa mungkin memakai pemain-pemain yang melawan Korea Selatan. Karena hampir sama sih pemain. Artinya soliditas formasi pemain ini tidak akan banyak berubah. Tidak ada bakal perubahan sama sekali. Mungkin juga kalau ada pergantian satu atau dua mungkin karena faktor juga mereka kartu kuning atau mereka juga cedera atau apa kita tidak tahu. Mungkin kita lihat aja pertandingan siapa posisinya yang bakal main hari ini. Kalau untuk prediksi meraih poin malam hari ini dari Bang Nur Alim, optimis kita bisa meraih tiket ke semifinal? Saya optimis dong. Karena dari pertandingan yang melawan Korea semuanya itu peningkatan tajam sekali ya. Permainan-permainan usia 17 ini mereka yang cikal bakal menggantikan pemain-pemain senior masa depan mereka. Ini bukan bermaksud membandingkan dengan pemain senior, tapi setiap eksekusi kita lihat U17 nyaris tidak pernah mentah ya Bang. Tidak pernah mentah. Selalu kena, selalu tepat untuk buat ini. Apalagi pemain gelandang ya semacam kayak Goli sampai Pandi, walaupun mereka kecil atau apa, tapi mereka lihat luar biasa sekali bermainnya karena mereka mempunyai stamina, kondisi fisiknya yang bagus. Pesan Abang agar permainan seperti ini tetap konsisten, mereka juga bibit-bibit unggul ya Bang, regenerasi untuk sepak bola tanah air. Mereka di pertandingan malam ini mereka jangan menjadi beban ya kan, ukir sejarah mereka bahwa kalian mampu untuk buat meraih prestasi yang lebih baik lagi. Kalau menyebutkan angka berapa Bang? Kalau saya pikir pasti 2-0. 2-0. Untuk Timnas Indonesia. Terima kasih banyak mantan back Timnas Indonesia Bang Jabrik, Bang Nur Alim sudah bergabung di Kabar Petang.